Selamat pagi anak-anak kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Masih selalu sehat ya? Gimana, sudah mandi? Sudah sarapan? Udah siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar matematika. Materinya yaitu tentang satuan waktu. Satuan waktu itu yang digunakan adalah detik, menit, dan jam. Tapi sebelum kesini, Ibu jelaskan dulu ya dasarnya tentang jam. Jam itu jenisnya, jam itu ada macam-macam. Ada jam tangan, kalian suka pakai ya jam tangan. Ada juga jam dinding, di setiap rumah itu biasanya suka ada jam dinding. Kemudian jenis jam juga ada macam-macam. Ada jam analog, ada jam digital, ada jam pasir juga ada ya. Kamu bisa lihat macam-macam jam atau jenis jam itu di paket halaman 158. Ya, di paket halaman 158 itu ada jenis-jenis jam. Ini jam dinding, ini jam tangan, ini jam digital. Ini bentuknya jam dinding sama jam tangan, ini bentuknya jam manual ya, atau jam analog. Nah, ini namanya jam pasir ya, jam pasir bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, perhatikan papan tulis ya nak ya. Nah, di setiap jam itu, kalau jam manual ya, jam digital biasa ada jarum jamnya, itu biasanya suka ada angkanya. Angkanya ada yang dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12 ya. Tapi jam itu kalian mungkin pernah nonton di TV, saksikan film Ipin Upin hari Senin pukul 21.00. Nah, 21 kan nggak ada di sini ya. Di angkanya ini nggak ada angka 21. Jam 21 di jamnya nggak ada angka 21. Itu sebenarnya jam berapa sih? Nah, jika kalian menghitung waktu, itu satu hari itu ada 24 jam ya. Satu hari 24 jam. Tapi di sininya angkanya 1 sampai 12 doang ya. Nah, udah ketemu nih angka dari pagi itu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nah, ini pagi ya. Jam 12 udah siang ya. Nah, lanjutnya jam 12, setelah jam 12, kalau jam 1 siang itu disebutnya jam 13 ya. Kalau jam 2 siang itu 14, 3 itu 15, 4 sore itu 16, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8 malam itu 20, 9 malam itu 21, 10 malam 22, 11 malam 23, 12 malam 24. Makanya satu hari itu ada 24 jam ya. Jadi kalau kamu ada nonton film atau nonton kartun yang suka di televisi ditayangkan pukul 19. Nah, 19 kamu jangan bingung ya. 19 itu nama lain dari jam 7 malam ya, atau malam ya. Nah, contoh soal pukul 14.00. Pukul 14.00 itu jam berapa sih? Nama lainnya adalah pukul 2.14, berarti pukul 2 siang ya. Pukul 2 siang atau pukul 2 siang ya. Itu 14.00 pukul 2 siang. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya adalah pukul 21.00. Itu pukul 21.00 itu pukul berapa? Nah, kamu lihat di sininya ya. Pukul 21 berarti pukul 9 malam ya. Penulisannya 9 malam itu bukan 09.00 ya. Kalau 9 malam itu penulisannya 21.00. Sama seperti ini, pukul 2 siang penulisannya bukan 02.00, bukan ya. 2 siang itu penulisannya adalah 14.00. Oke? Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya adalah kita membahas tentang menit dan detik. Kalau detik itu biasanya jarang ada soal detik. Nanti soal detik bentuknya seperti ini ya. Ini nanti setelah ini. Nah, biasanya ada soal tentang menit. Contoh berhubungan dengan jarum panjang dan jarum pendek. Nah, pertama nih ada soal
ada soal jamnya begini. Nah, pukul berapakah ini? Ini adalah jarum panjang. Jarum panjang itu namanya jarum menit. Jarum pendek itu namanya jarum jam. Kamu tulis dulu jarum panjangnya ya. Jarum panjangnya mengarah ke angka berapa? Ke angka 4. Jarum pendek. Jarum pendek. Oh sorry, jarum pendeknya mengarah ke angka berapa nih? Jarum pendek ke angka 4. Kamu tulis 04. Bu, saya mau nulisnya 16 boleh atau 16 boleh. 16 titik. Nah, jarum panjangnya kemana mengarahnya? Ke 12. Berarti di sini tulis 200 ya. Kalau 12, jarum panjang di angka 12 itu bukan 04.12 ya, Nak. Itu artinya jam 4 pas ya. Tepat jam 4 tepat ya. Jadi ditulisnya 00. Kalau 16 juga sama, ditulisnya 16.00. Nah, contoh soal lain. Contoh soal lain yaitu, perhatikan. Nah, contoh soal lain adalah, lihat jarum pendeknya. Di sini jarum pendeknya mengarah ke angka 8 ya. Kamu tulis 08 titik. Nah, jarum panjangnya di angka berapa? Di angka 3. Nah, jarum panjang di angka 3 itu berapa menit? Nah, ini jarum menit ya. Nah, dari hitungnya adalah dari 12 ke 3 itu berapa nih? Setiap dari angka 1 ke angka lain itu nilainya 5 ya, 5. Nilainya 5. Nah, berarti dari 12, hitungnya dari 12 ya. Dari 12 ke 3 itu berapa? 1, 2, 3. Ada berapa 5-nya? Ada 3 ya. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15. Jadi artinya ini adalah pukul 8 lewat 15 menit. Penulisannya begini ya, Nak. Nah, boleh kamu 8-nya, Bu, saya mau tulis 20.15. Boleh seperti itu ya. Nah, contoh soal lain satu lagi ya, Nak ya. Perhatikan ya. Nah, jarum pendeknya kemana nih arahnya nih? Bu, kok jarum pendeknya bukan di 9 atau bukan ke 10 sih, Bu? Nah, jarum pendeknya itu adalah ada di antara 9 dan 10. Tuh, Bu, nggak pas di 9 atau di 10. 9 lewat, 10 kurang. Nah, daripada kurang, kita ngambil yang lebih ya, yang lewat nih. Ini jarum panjang, jarum pendeknya di 9 tapi lewat, Bu. Berarti ditulisnya adalah pukul 9. Pukul 9. Jangan yang 10 ya, Nak ya. Jangan pukul 10 karena 10 itu belum ya, belum pukul 10, baru pukul 9. Nah, jarum panjangnya di mana? Di 6, di angka 6. Kamu hitung dari 12 ke 6 itu 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa nih? 5 tambah 5, 10, tambah 5, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25, tambah 5, 30. Berarti pukul 9 lewat 30 menit atau 21.30 ya. Oke, anak-anak paham sampai di sini soalnya ya? Mengerti ya, paham ya? Nah, soal satu lagi adalah ini pukul penulisan jam pukul 9.10. Pukul 9 lewat 10 menit ya. Berarti di sini nih 10 menitnya. Kita bikin dulu menitnya. Menitnya 10 lewat 10. Berarti di sini ngitungnya dari 12. Supaya dapat 10 menit itu. Nah, untuk mendapatkan 10 menit, kamu hitung dari 12 ke angka berapa biar hasilnya 10 menit ya. 12 ke 1 kan 5, 1 ke 2 5. Jadi
10 menit. Berarti jarum panjangnya adalah 10 menit itu di angka 2. Jarum pendeknya adalah di angka 9 tetap ya. Oke, contoh soal lain adalah, perhatikan nak ya, 02.40, 02.40, 40 itu kamu lihat di sini. 40 dari 12 ke angka berapa biar hasilnya 40? Ya, kalau kamu hitung adalah di angka 8 ya nak ya. 2.40 itu jarum panjangnya adalah di angka 8. Sedangkan jarum pendeknya karena ini sudah lewat dari 30 menit. Ini kalau udah lewat dari 30 menit, itu artinya bukan jam 2 pas nak ya. Artinya jam 2 lewat. Jadi kamu penempatannya boleh di sini jarum pendeknya. Kalau kamu penempatannya jarum pendeknya di angka 2 itu kurang tepat nak ya. Yang tepat adalah di antara 2 dan 3. Nah, untuk soal selanjutnya adalah perhatikan baik-baik. Jarum panjang di angka 7. Jarum panjang di angka 7. Nah, berarti jarum panjangnya di angka 7. Mana 7 nih? Jarum panjang di angka 7. Nah, berarti jarum panjang di angka 7 itu dari 12 ke 7 itu lewat berapa nak? Hitung ya, dari 12, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai ke 7 yaitu adalah 35. Berarti di sini menitnya adalah 35. Dan jarum pendeknya di antara 9 dan 10. Karena ini sudah lewat dari 30, berarti pasti jarum pendeknya di antara 9 dan 10. Kamu ambilnya jam 9 ya nak ya. Berarti ini 09.35. Jangan jam 10 nak ya, karena jam 10 itu belum ya, belum jam 10, tapi kalau jam 9 sudah lewat. Jadi diambilnya 9.35. Contoh selanjutnya adalah jarum panjang di angka 2. Jarum panjang di angka 2. Nih. 12 di 2 berapa? 10 ya. Kamu tulis menitnya 10 ya. Kemudian jarum pendeknya adalah di angka 8, kamu langsung tulis saja. Oke? Artinya ini adalah pukul 8 lewat 10 menit. Oke anak-anak? Apa yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kamu boleh latihan soal sama orang tua. Contohnya kamu lihat jam nih, ditanya sama orang tua, ini jam berapa nak? Hari sekarang jam berapa nak? Itu adalah kamu proses belajar tentang jam ya nak ya. Semoga kamu paham sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tugasnya yaitu paket halaman 159. Nih, paket halaman 159, tarik garis nak ya. Dan paket halaman 160 ditulis ya, ini pukul berapa, ini pukul berapa. Oke, jangan malas belajar, yang semangat belajarnya, nurut sama orang tua, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.